Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasyukurillah wa nikmatillah wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi walaupun tidak bisa secara langsung. Anak-anakku yang soleh dan soleha, di pembahasan kali ini kita akan mengenal sholat Jumat. Sholat Jumat lebih ditetapkan waktunya daripada sholat duhur dan merupakan sebaik-baik sholat. Hari Jumat adalah hari yang paling baik dari berbagai hari yang ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni 600.000 penghuni neraka di hari Jumat. Bagi orang-orang yang meninggal di hari Jumat, Allah juga mencatat pahala syahid dan dijaga dari siksa kubur. Jadi, sholat hari Jumat itu hari yang paling spesial bagi umat Islam karena di hari Jumat itu banyak Allah telah menurunkan kenikmatan, salah satunya yakni turunnya Al-Qur'an. Kemudian dalil wajib yang menyertakan sholat Jumat juga disebutkan dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Artinya seorang muslim laki-laki harus meninggalkan pekerjaannya untuk mengingat Allah. Jangan sampai disibukkan dengan urusan dunia yaitu jual beli atau perdagangan dan segera menuju sholat Jumat. Nah, dalil ini menjelaskan bahwasanya sholat Jumat itu sangat penting dan waktunya sudah ditentukan dan tidak bisa ditunda-tunda. Contoh seperti sholat duhur. Kalau sholat duhur biasanya kita bisa melaksanakan di atas jam 12 atau masih bisa melaksanakan di jam 1 siang karena mungkin kita melakukan kesibukan. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat waktunya ditentukan 11.30 sampai jam 12.30 ya sudah, tidak ada bisa menunda atau melakukan sholat Jumat di atas waktu tersebut. Kemudian syarat wajib sholat Jumat yang pertama yakni orang Islam. Jadi orang yang melakukan sholat Jumat ini hanyalah orang-orang Islam. Selain orang Islam tidak boleh melakukan sholat Jumat. Kemudian wajib bagi laki-laki. Oke, sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki, akan tetapi perempuan boleh mengikuti, tapi tidak wajib, itu sunnah. Karena apa? Yang diwajibkan adalah laki-laki melaksanakan sholat Jumat di masjid dan perempuan melaksanakan sholat duhur di rumah. Yang kemudian yang ketiga, balik atau orang dewasa. Kenapa harus balik? Karena takutnya ketika anaknya kecil yang belum balik melakukan sholat Jumat, takutnya akan mengganggu kegiatan sholat Jumat. Kemudian orang berakal sehat. Nah, ini sama pentingnya dengan melakukan sholat wajib. Kenapa orangnya tidak punya akal atau orang gila itu mereka tidak punya pikiran? Bisa saja ketika takbir kemudian salam, kemudian ruku ataupun aturan bacaannya bisa campur aduk. Kemudian berbadan sehat. Kalau bisa ketika sholat Jumat adalah kita berbadan sehat, kuat jasmani dan rohani kita sehingga kita melaksanakan sholat Jumat merasa dengan nyaman. Kemudian syarat sah sholat Jumat dilaksanakan yang pertama yang dilaksanakan di tempat yang suci dan disepakati, yakni tempat yang suci disepakati. Contoh, di masjid ini kita sholat Jumatan di sini, kita melakukan sholat Jumat di masjid A, contoh seperti itu. Kemudian dilaksanakan dengan berjamaah. Sholat Jumat wajib dilakukan berjamaah, tidak boleh dengan sendiri-sendiri karena di dalam sholat Jumat ada azan, kemudian khutbah, kemudian iqomah baru melakukan sholat Jumat. Kemudian dilaksanakan pada waktu duhur pada hari Jumat. Nah, ini sudah Pak Bidan jelaskan di depan. Sunah dilaksanakan pada waktu duhur yang pertama yakni mandi sebelum sholat Jumat. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat, kemudian yang terakhir untuk dikerjakan setelah khutbah. Jadi yang kedua memotong kita baru memotong dan membersihkan sholat Jumat. Yakni di dalam ketika melakukan Jumat dulu baru atau memotong rambut, dirapikan dan membersihkan kuku. Kemudian yang terakhir yakni sunah sholat Jumat. Jadi ketika kita di dalam sholat Jumat kita usahakan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi. Kemudian yang keempat memakai harum-haruman. Kelima datang ke masjid lebih awal. Jadi ketika kita sudah bersiap-siap sebelum mendengar azan atau khotib mengucapkan salam, sebaiknya kita sudah datang dan menempati shop yang paling terdepan. Oke anak-anakku
Yang soleh dan soleha, cukup itu saja dari Pak Wildan. Kurang lebihnya Pak Wildan mohon maaf. Tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah wajib maupun ibadah tambahan, yaitu ibadah sunnah seperti mengaji, menuntut ilmu, dan lain-lainnya. Oke, cukup dari Pak Wildan. Pak Wildan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.